sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitabil hikmah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Majelis Dzikir dan Ta'lim Al-Halaqatul Munfarijah yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan di Kamilah yang pertama ini, lanjutkan pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin. Kalau dalam pembahasan yang lalu sudah kita bicarakan tentang adab-adab saat kita menghadiri undangan, antara lain hendaklah kita bertempat di tempat yang memang sudah disediakan. Kalau memang sudah ada yang mengantarkan kita, disediain tempatnya khusus. Kalau memang sudah disediakan oleh yang punya hajat, maka kita harus di tempat itu. Tapi kalau memang tidak disediakan, kebetulan kita telat datangnya, ya udah terima di situ aja. Terima ada di pojokan bareng sama security misalnya, atau bareng sama penerima tamu. Jadi jangan masuk rangsek melangkahin orang-orang, jangan. Itu menghadiri undangan. Nah, kemudian yang akan dibahas di sini adalah adab ketika kita justru jadi orang yang mengundang orang yang punya hajat, dan kita mengundang undangan-undangan, mengundang hadirin yang memang ingin kita muliakan dengan penghormatan kita atau dengan pelayanan kita. Apa saja ada di sini? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi bid dharain amin. Wa amma ihdarut ta'ami falahu adabun khamsatun. Adapun menghadirkan makanan, maka ada 5 adabnya. Al-awwalu ta'jirut ta'ami. Yang pertama, menyegerakan memberikan makanan, segera memberikan makan. Fadzalika min ikramid dhaifi, maka itu termasuk bagian memuliakan tamu. Wa mahma hadarul aktsaruna wa ghaba wahidun aw ithnani. Dan ketika sudah hadir orang banyak, sementara masih ada 1 orang atau 2 orang yang belum hadir, ghaba itu belum hadir, wa ta'akhkharu 'anil waqtil mau'udi, dan memang mereka terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, fa haqqul hadirina fit ta'jili aula. Maka bermula haknya orang yang sudah hadir untuk segera makan itu aula, lebih utama min haqqi ula fit takhir, daripada hak orang-orang yang terlambat itu ketika dia memang telat. Ini ketika sudah dalam satu waktu yang sudah dijanjikan, undangannya di situ memang jelas akan diadakan undangan makan jam 9 misalnya, sudah waktu yang ditentukan. Ketika udah hadir orang banyak, sementara masih ada yang belum hadir 1 atau 2 orang, sementara yang lain sudah hadir situ, maka segera sajikan makanan, segera dipersilakan makan. Jadi jangan nunggu 1-2 orang yang belum datang, jangan, kasihan. Karena haknya memang hak orang yang hadir duluan itu lebih harus kita utamakan dibanding yang telat. Ya orang udah janji jam 9,
sampai setengah 11 belum makan-makan juga kan kasihan orang, pulang-pulang masuk angin, ada cikaan, kerokin lagi sama bininya. Nah ini kasihan. Kecuali dalam yang aslinya dalam kitab Ihya itu, kecuali ada pengecualian, kecuali kalau memang yang terlambat hadir itu adalah orang miskin. Orang miskin atau fakir ini punya rasa malu sendiri. Kalau dia hadir, ya memang dia menghadiri undangan itu antara lain ya buat memenuhi kebutuhan dia. Ini belum makan misalnya, atau memang saya memang pengen lagi isi perut. Kalau makan duluan yang hadir dan dia datang situ terlambat, malu rasanya, maka utamakan orang miskin, artinya tungguin dulu itu. Tungguin. Gimana kalau orang kaya? Kasih donatur lagi dia. Dia ngasih donatur buat acara. Orang kaya jangan tungguin. Kalau waktunya jam 9, emang undangan di jam 9, yang lain udah pada hadir, udah pada nunggu, makan aja. Nah ini Pak Lurah belum datang, ini donatur, tinggal aja udah, walaupun dia donatur. Karena justru nunggu orang kaya datang itu justru sebuah kesalahan, maksiat istilahnya di sini. Maksiat di sini artinya suatu keharaman. Kalau kita nunggu orang kaya makan, sementara banyak yang udah hadir, di situ ada orang alim, di situ ada orang miskin juga yang udah lapar misalnya, cuma gara-gara nunggu donatur nggak makan-makan, maka itu maksiat, di situ haram. Nggak boleh nungguin orang kaya. Nah yang boleh nunggu orang miskin, meskipun donatur udah hadir, lurah udah hadir, tapi ada orang miskin misalnya di situ yang belum hadir, boleh kita menunggu. Ini tidak maksiat, ini bukan maksiat kalau kita menunggu orang miskin. Yang berikutnya ada juga yang boleh kita tunggu kalau memang hadirnya itu telat. Siapa itu orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang punya satu kemuliaan, dan kita memang ngalap barokahnya beliau-beliau ini, para guru misalnya, atau para orang tua, para sesepuh. Kalau belum datang, tungguin dulu, karena memang kita ngalap barokahnya orang-orang mulia ini, boleh ditunggu. Yang nggak boleh itu satu tadi, nungguin donatur. Yang ditungguin donatur mah tinggal aja. Ya orang udah dibilang jam 9, dia belum datang-datang juga. Lagi pula orang kaya kalau ditinggal juga ngapa-ngapa, dia mah bisa makan. Nanti kita nungguin, tahu-tahu dia udah mampir di Padang, gimana? Kita lapar sendiri kan ya. Wa ahadul makna ya ini fi qoulihi ta'ala hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Dan salah satu dari makna, dari dua makna dalam firman Allah Ta'ala, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim, dhaifi Ibrahim, bukankah telah datang kepadamu cerita tamunya Nabi Ibrahim al-mukramina, yang dimuliakan. Annahum ukrimu bitanjiri to'am ilaihim, bahwa sesungguhnya tamunya Nabi Ibrahim itu dimuliakan dengan menyegerakan makanan ilaihim kepada mereka. Dalla alaihi qawluhu ta'ala, menunjukkan atas keadaan ini firman Allah Ta'ala selanjutnya, fama labitha anja'a bi'ijrin hanid, maka tidaklah lama anja'a bi'ijrin hanid, datanglah Nabi Ibrahim bi'ijrin hanid, dengan anak sapi yang gemuk. Bi'ijrin hanid, hanid itu gemuk artinya. Wa qawluhu, dan firman Allah, faraga ila ahlihi faja'a bi'ijrin samin, dalam ayat lain, faraga, maka segera Nabi Ibrahim kepada istrinya, faja'a bi'ijrin samin, maka datanglah Nabi Ibrahim bi'ijrin samin, dengan anak sapi yang gemuk. Rogon di sini adhihab bisur'atin, pergi dengan cepat-cepat, atau ada yang mengatakan wakila fi khufyatin, maksudnya pergi dengan sembunyi-sembunyi. Ada tuntunan dalam Al-Quran seperti ayat yang tadi kita baca, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, Nabi Ibrahim melayani sendiri tamunya. Beliau yang bawain itu, yang masakin ya Siti Saroh istrinya, tapi yang bawain Nabi Ibrahim sendiri, dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri bawa, nggak pakai pembantu, nggak pakai apa. Itu muliain tamu. Yang kedua, Nabi Ibrahim nggak tunda-tunda. Begitu tamu datang, langsung bilang sama istrinya, sama Siti Saroh, langsung bilang minta tolong masakin anak sapi yang gemuk, dimasakin. Padahal tamunya malaikat, saudara. Tamunya malaikat nggak makan. Ya Nabi Ibrahim demi memuliakan tamu ini kemudian hadir segera, langsung dengan cara cepat,
tidak ditunda-tunda, langsung dimuliakan dengan menyajikan makanan ini. Ini termasuk yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga termasuk ada itu dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Muliakan tamu, diantaranya muliakan dengan tangan kita sendiri atau juga dengan cepatnya penyajian kita. Jadi jangan ditunggu, jangan ditunda-tunda, langsung segera bikinin yang ada. Kira-kira ada kopi sama gula mah ada, ya bikinin juga, dikeluarin, harus disegerakan. Qala Hatim al-Asam, berkata Imam Hatim al-Asam, al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsatin. Buru-buru itu termasuk dari godaan setan. Buru-buru itu termasuk perbuatan setan illa fi khamsatin, kecuali dalam 5 hal. Fa innaha min sunnati Rasulullah, maka sungguhnya 5 ini termasuk sunnah Rasulullah. 5 hal ini boleh kita buru-buru. Apa saja? It'amud dhaifi, memberi makan tamu, boleh buru-buru. Wa tajhizul mayyiti, dan ngurus-ngurus jenazah, boleh buru-buru, bukan buru-burunya setan. Wa tazwijul bikri, dan menikahkan perawan, buru-buru. Wa qada'ud daini, dan bayar utang juga buru-buru. Wa taubatu minadz dzambi, dan taubat dari dosa ini juga harus segera, harus buru-buru. Memang buru-buru itu termasuk setan, kecuali 5 hal. 5 hal ini termasuk diantaranya adalah memuliakan tamu. Jangan tunggu sampai tamu itu pengen pulang lagi baru saya pamit ya baru pengen bikin kopi bang. Lo dari tadi kemana aja, kata tamunya. Dari tadi gue udah asem banget kayak tawa, dan gue pengen pulang lo masak air. Maka disegerakan, menghormati tamu, memuliakan tamu dengan segera mengeluarkan makanan, disegerakan. Begitu juga 4 hal yang lain, ini buru-buru bukan dari setan, yaitu ngurusin mayit harus buru-buru. Kalau meninggalnya zuhur misalnya, kalau bisa hari itu juga dimakamkan, hari itu juga. Begitu juga anak perawan atau punya saudara perempuan masih perawan, segera dinikahkan. Utang juga, kalau bisa bayar utang ya langsung disegerakan. Begitu juga taubat dari dosa, ini juga harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya.